Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus dan jemaah Masjid Nurul Amin. Yang saya hormati dan saya muliakan para ustaz, para dai, guru-guru saya, para ustaz dan dai dari komunitas Pejuang Subuh Kabupaten Bulukumba, dan lebih khusus kepada semua saudaraku members komunitas Pejuang Subuh yang sempat hadir pada subuh hari ini, yang saya cintai, saya banggakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah dengan penuh iman dan takwa berjalan di setiap subuh menembus gelapnya malam untuk datang di salah satu rumah Allah, masjid Allah, untuk menunaikan kewajibannya. Dingin tak dia hiraukan, hujan pun tak dia pedulikan. Ketahuilah saudaraku, ada kabar gembira untukmu dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Basirul masa'ina bidulami ilal masajid bin nuri tami yaumal qiyamah." Kata Rasulullah SAW, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan dalam kegelapan malam menuju masjid Allah untuk menunaikan kewajibannya, bahwa nanti di hari kemudian nanti dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna tatkala dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah. Tatkala kita mengingat bulan Rabiul Awal, tentunya kita umat Islam akan mengingat suatu peristiwa, suatu sejarah yang akan kita ingat dan akan kita kenang sepanjang masa, yaitu peristiwa atau sejarah lahirnya manusia mulia baginda Rasulullah Muhammad SAW yang lahir di tanggal 12 Rabiul Awal di tahun 571 Masehi atau lebih dikenal dengan tahun gajah. Insya Allah pada subuh hari ini kita akan membahas sedikit tentang kisah apa sebabnya sehingga tahun kelahiran Rasulullah SAW disebut dengan tahun gajah. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa tahun sebelum lahirnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, di negeri Yaman berdiri suatu kerajaan yang bernama Kerajaan Himyar, yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Sunuwas, seorang raja yang kejam, yang tidak segan-segan membunuh orang tatkala dia tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Raja Sunuwas. Raja Sunuwas adalah orang Yahudi. Raja Sunuwas adalah seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan.
sehingga orang-orang yang ada pada saat itu harus mengakui bahwa Sunuwas itu adalah Tuhan. Dan siapa yang tidak mengetahui Sunuwas adalah Tuhan, maka dia tidak segan-segan membantai dan membunuhnya. Maka pada saat itu di kerajaan Himyar hidup juga golongan Nasrani, maka dikumpulkanlah pada saat itu orang-orang Nasrani. Untuk apa? Untuk diajak oleh Sunuwas untuk ikut dengan ajaran agamanya dan mengakui bahwa Sunuwas itu adalah Tuhan. Namun orang-orang Nasrani yang berjumlah pada saat itu dalam riwayat dijelaskan 20.000 orang, tidak ada yang mau pindah ajaran mengikuti Sunuwas. Maka apa kata Sunuwas? Jika kalian tidak mau mengikuti agama saya, tidak mau mengikuti bahwa saya ini adalah Tuhan, maka saya akan membunuh kalian satu persatu. Namun apa yang terjadi? 20.000 orang ini tetap kokoh pada pendiriannya, tetap pada agamanya, yaitu agama Nasrani. Maka apa kata Sunuwas? Memerintahkan kepada seluruh prajuritnya bahwa buatlah lubang, buatlah parit, kemudian isilah kayu bakar, kemudian bakar. Tatkala parit itu sudah diisi kayu bakar dan terbakar, kembali Sunuwas bertanya kepada orang-orang Nasrani, apakah kalian tetap pada agama kalian, tidak mau mengakui bahwa Sunuwas adalah Tuhan? Maka karena pendiriannya tetap, maka satu persatu orang-orang Nasrani dibuang, dibakar hidup-hidup di dalam parit yang telah disiapkan oleh Raja Sunuwas. 19.999 yang dilempar turun ke dalam lubang parit, dibakar hidup-hidup. Ada satu orang yang bernama Daus Zusa'alabain. Daus inilah yang lolos walaupun dikejar oleh prajurit-prajurit Sunuwas, namun dia sempat lolos melalui Laut Merah. Dalam riwayat dijelaskan dia sempat berenang, namun tidak dijelaskan apakah ada kapal yang dia ikuti ataukah ada yang membantu. Yang jelas Daus Zusa'alabain ini sampai ke negeri Sam. Setelah sampai di negeri Sam, dia menemui kaisar atau raja negeri Sam pada saat itu yang bernama Bizantium. Setelah menemui kaisar Raja Sam, maka dia melaporkan perihal peristiwa yang telah dilakukan oleh Sunuwas. Kebetulan pada saat itu kaisar atau raja di negeri Sam juga orang Nasrani. Maka setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Sunuwas, karena negeri Sam sangat jauh untuk pergi ke negeri Yaman, maka Sunuwas menulis surat kepada Raja Habasyah. Dia mengirim surat kepada Raja Habasyah yang berada di Ethiopia, di mana raja pada saat itu bernama Najasyi. Maka menulislah surat tentang apa yang telah diperbuat oleh Sunuwas, agar Najasyi mengirim pasukan untuk membalas, menghancurkan kerajaan daripada Sunuwas ini. Maka setelah menerima surat dari raja kerajaan di negeri Syam, maka Raja Najasyi pun menunjuk 2 orang panglima perang yang tidak diragukan lagi kehandalannya dalam berperang. Maka ditunjuklah orang yang pertama adalah Aryat. Kemudian yang kedua yang ditunjuk oleh Raja Najasyi sebagai panglima perang adalah Abraha ibnu Sabah Abu Yaksum. Jadi Aryat dan Abraha yang ditunjuk memimpin pasukan untuk menyerang kerajaan Himyar yang dipimpin oleh Raja Sunuwas. Maka masuklah pasukan yang dibawa oleh Aryat dan Abraha di negeri Yaman. Kemudian dia memporak-porandakan, menghancurkan semua, membunuh prajurit-prajurit yang sempat menghalau, sehingga
Raja Sunuwas pada saat itu berlari, hendak berlari ke laut, namun dia meninggal di laut, Raja Sunuwas. Maka pada saat itu negeri Yaman diambil alih kepemimpinannya oleh Aryad dan Abraha. Pada saat Aryad dan Abraha memimpin negeri Yaman, kedua panglima perang ini sama-sama tidak ada yang mau menjadi anak buah, semua mau menjadi raja. Maka salah seorang di antara mereka berkata bahwa bagaimana kalau kita bertarung, siapa yang menang dalam pertarungan itu, maka dialah yang berhak menjadi raja di negeri di negeri Yaman ini, tanpa melibatkan prajurit-prajurit. Maksudnya kita tidak perlu melibatkan prajurit-prajurit, cukup kita saja yang bertarung. Mengingat panglima Aryad ini adalah panglima yang kejam juga. Banyak prajurit-prajuritnya yang tidak menyukai tingkah laku dan perbuatannya karena kejam. Maka sepakat kedua orang ini untuk melakukan pertarungan. Di belakang mereka masing-masing ada parit, sehingga tidak ada yang bisa lari, harus ada yang terbunuh pada saat itu. Maka bertarunglah keduanya. Aryad menebas hidung dan mulut Abraha sampai terbelah. Tatkala Abraha terkena sabetan tamparan dari Aryad, maka dia pun jatuh tersungkur. Aryad yang merasa bahwa Abraha sudah meninggal, tatkala dia berbalik, maka di saat itulah Abraha berdiri dan menusuk dari belakang Aryad, sehingga Aryad yang meninggal pada saat itu. Maka dirawatlah pada saat itu Abraha dan akhirnya sembuh dari luka akibat tebasan perang dari Aryad yang membelah hidung dan mulutnya. Maka peristiwa ini sampai juga beritanya kepada Raja Najasyi di Habasah Ethiopia, yang mencelah perbuatan yang dilakukan oleh keduanya. Dia tidak menginginkan, kenapa mesti kalian berebut jabatan sampai salah seorang di antara kalian harus membunuh untuk menjadi raja. Maka menulislah surat Raja Najasyi kepada Abraha untuk membuktikan kekecewaannya. Apa kata Raja Najasyi? Bahwa, wahai Abraha, suatu ketika aku akan datang ke negeri Yaman, akan menginjak-injak tanah Yaman, akan menginjak-injak tanah negeri Yaman dan membelah ubung-ubungmu. Raja Najasyi bersumpah akan datang ke negeri Yaman, menginjak-injak tanah Yaman dan membelah ubung-ubung Raja Abraha. Maka setelah Abraha menerima surat dari Raja Najasyi, maka dia pun membalas surat Raja Najasyi dengan berbelas kasihan dan hendak menyampaikan secara diplomasi, menyampaikan alasan-alasannya, apa sebabnya di antara keduanya mesti bertarung dan harus ada yang mati, sehingga salah seorang di antara mereka yang menjadi raja pada saat itu di negeri Yaman. Maka diutuslah orang membawa surat itu ke Raja Najasyi. Namun Abraha orang yang pintar, orang yang mengantar surat itu mengikut sertakan hadiah untuk Raja Najasyi berupa emas, perhiasan berlian. Kemudian dia juga mengambil tanah dari negeri Yaman, kemudian dimasukkan ke dalam kantong. Kemudian dia mencukur rambut yang ada pada ubung-ubungnya, kemudian memasukkan juga ke dalam suatu tempat, kemudian mengirim kepada negeri Yaman. Setelah mengirim ke Habasyah, Raja Najasyi, setelah tiba surat dari Abraha, Raja Najasyi pun membaca. Raja Najasyi diberikan hadiah, tertarik dengan hadiah dan tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Abraha pada saat itu. Maka apa kata Abraha di dalam suratnya? Wahai Raja Najasyi, untuk memenuhi sumpahmu,
menginjak-injak tanah Yaman, maka di dalam kantong ada tanah dari negeri Yaman, maka injak-injaklah tanah itu untuk memenuhi sumpahmu. Kemudian di dalam suatu tempat ada rambut ubung-ubungku yang telah kucukur untuk memenuhi sumpahmu membelah ubung-ubungku. Maka Raja Najasyi pada saat itu lunak setelah ada surat dan utusan dari Raja Abraha. Bahkan Abraha berjanji kepada Raja Najasyi akan membangun suatu gereja di Yaman yang belum pernah ada gereja sebesar dengan gereja yang dibangun oleh Abraha, yang bernama Qulais. Orang-orang Arab menyebut nama gereja itu Qulais, Al-Qulais. Kenapa dikatakan Al-Qulais? Karena gereja yang dibuat oleh Raja Abraha itu adalah gereja yang tingginya sangat luar biasa, yang apabila orang melihat dari bawah gereja itu menoleh naik ke atas ke puncaknya, maka hampir songkok atau peci yang dia gunakan itu terjatuh, saking tingginya gereja yang dibuat. Maka seiring dengan perjalanan waktu, Abraha memerintahkan para raja-raja yang ada di bawahnya untuk mengalihkan orang-orang yang sering datang bersiarah, orang-orang yang datang beribadah di Ka'bah, di Makkah, mengirim surat agar dialihkan semua ke gereja yang dibuat di negeri Yaman tersebut. Maka orang-orang Arab, orang-orang Quraisy merasa tidak menerima dengan apa yang akan dilakukan oleh Raja Abraha yang hendak memalingkan orang-orang semua untuk datang di gereja Al-Qulais yang dibuat tersebut. Maka ada dua keturunan Arab, yaitu dari suku Adnan dan dari suku Kahtan, datang pada malam hari secara sembunyi-sembunyi di negeri Yaman. Untuk apa? Pada saat malam hari dia masuk ke dalam gereja tersebut, kemudian membuang hajat. Dia buang air di dalam gereja tersebut, kemudian dia mengotori isi di dalam gereja-gereja tersebut. Maka tatkala pelayan gereja melihat hal tersebut, maka dia melaporkan ke Raja Abraha. Kemudian apa kata pelayan? Ini adalah suruhan dari orang-orang Quraisy. Maka pada saat itu Abraha merasa dipermalukan, marah Raja Abraha. Kemudian Raja Abraha pada saat itu pun bermaksud menyusun kekuatan untuk datang menyerang, datang menghancurkan, datang meratakan bangunan Ka'bah Baitullah di Mekah. Bahkan di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Muqatil Ibnu Sulaiman, bahwa salah seorang pemuda Quraisy datang dengan sembunyi-sembunyi kemudian membakar gereja tersebut. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Raja Abraha yang hendak membakar, yang hendak meratakan dengan tanah bangunan Ka'bah itu mendapat dukungan dari Raja Najasyi. Maka Raja Najasyi mengirim seekor gajah yang luar biasa besarnya, melebihi ukuran gajah-gajah yang biasa, karena kan di Ethiopia, Afrika itu banyak gajah di sana. Maka dikirimkanlah seekor gajah yang besar yang nama gajahnya Abraha, mohon maaf kalau ada yang sama namanya Mahmud. Gajah Abraha bernama Mahmud. Di dalam riwayat dijelaskan, ada yang mengatakan bahwa ada 4 gajah lainnya, ada yang mengatakan ada 8 gajah lainnya, bahkan ada yang mengatakan ada 12 gajah lainnya. Namun Allah lah yang maha mengetahui berapa jumlah gajah tersebut. Maka setelah menyusun kekuatan, Abraha pun berjalan meninggalkan negeri Yaman menuju arah Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Mendengar tentang keberangkatan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, maka pada saat itu orang-orang Arab
sudah mulai waspada tentang kedatangan rombongan Raja Abraha bersama dengan para prajuritnya yang hendak menghancurkan Ka'bah. Maka salah seorang keturunan dari Yaman yang bernama Sunapar ini menyusun juga kekuatan bagaimana caranya agar bisa menghalau Abraha bersama dengan pasukan bergajahnya untuk tidak datang di kota Mekah menghancurkan Ka'bah. Namun apa yang terjadi? Sunapar bersama dengan para prajuritnya takluk, dikalahkan oleh pasukan Abraha. Dan Sunapar pada saat itu ditawan, namun masih dimaafkan oleh Raja Abraha. Kemudian dia diikutkan untuk ikut pergi ke Makkah. Berjalan terus Abraha mengarah ke Makkah. Kemudian ada lagi suku Kas'am yang dipimpin oleh Nupail ini menyusun juga kekuatan. Nupail ibnu Habib menyusun kekuatan untuk menghadang juga prajurit Abraha untuk mempertahankan agar bangunan Ka'bah ini tidak dihancurkan, tidak dirobohkan oleh Raja Abraha. Maka pada saat tiba di suatu tempat yang bernama Kas'am ini, terjadilah pertarungan antara orang-orang Nupail melawan prajurit Abraha. Namun apa yang terjadi? Tetap prajurit orang-orang dari Nupail ibnu Habib ini dikalahkan oleh pasukan Raja Abraha. Teruslah Raja Abraha terus berjalan sampai dia tiba di negeri Taif. Di negeri Taif pada saat itu orang menyembah patung-patung yang bernama Lata untuk menghindari agar Abraha dan orang-orangnya tidak menghancurkan. Maka dia menyambut dengan baik Raja Abraha di Taif. Kemudian dia memohon agar tidak dihancurkan patung-patungnya. Kemudian pimpinan atau Raja Taif pada saat itu mengajak diplomasi Abraha agar bagaimana caranya tidak diganggu dia tempat-tempat berhala. Dia menunjuk atau mengutus seseorang yang bisa dijadikan penunjuk jalan menuju Ka'bah, karena Abraha tidak mengetahui di mana sebenarnya letaknya Ka'bah Baitullah. Maka pada saat itu diutuslah salah seorang yang bernama Abu Rigal. Abu Rigal inilah yang menjadi penunjuk jalan Abraha dan para prajuritnya untuk menuju ke Ka'bah, ke Makkah. Dan pada saat tiba di perbatasan kota Makkah, yaitu perbatasan yang disebut dengan gerbang Abu Saibah, maka Abraha bersama dengan prajuritnya istirahat di tempat tersebut. Abu Rigal meninggal di tempat tersebut. Pemakaman Abu Rigal dimakamkan di situ. Dalam riwayat dijelaskan semua orang yang lewat pada saat itu sampai sekarang melempari kuburan Abu Rigal ini. Abu Rigal itu pengkhianat. Iya. Kenapa dikatakan Abu Rigal? Karena dia pengkhianat, ingin menunjukkan tempatnya, di mana tempat dan lokasinya Ka'bah tersebut. Karena Abraha tidak mengetahui di mana tempat keberadaan Ka'bah ini, sehingga Abu Rigal dikatakan pengkhianat dan kuburannya dilempari setiap ada orang yang lewat. Tatkala pasukan Abraha istirahat di tempat tersebut, pada saat itulah seorang prajurit, panglima pimpinan juga dalam pasukan, yang bernama dengan Al-Aswad bin Maksud. Al-Aswad ini menjara harta-harta orang yang ada di perbatasan Mekah, dan di antara barang-barang yang dia jara adalah dia mengambil, merampas 200 ekor onta milik Abdul Muttalib. Dia mengambil 200 ekor onta Abdul Muttalib. Maka setelah Raja Abraha ini berhenti di perbatasan, dia mengutus salah seorang
dari mereka yang bernama Hannatah. Hannatah inilah yang diutus oleh Abraha untuk menemui pimpinan atau raja di Mekah yang pada saat itu memang dijabat oleh Abdul Muttalib. Tatkala Hannatah menemui Abdul Muttalib, maka disampaikanlah apa yang dipesankan oleh Raja Abraha. Maka kedatangan kami bukan untuk berperang dengan kalian, tapi kedatangan kami hanya untuk merobohkan Ka'bah Baitullah. Maka apa kata Abdul Muttalib pada saat itu? Mana mungkin kami akan melawan? Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melawan raja kalian Abraha. Kami hanya ingin menuntut bagaimana unta yang dirampas milik kami yang 200 ekor itu dikembalikan. Maka apa kata Hannatah kepada Abdul Muttalib? Kalau demikian, maka ikutlah bersamaku menemui Raja Abraha. Maka ikutlah Abdul Muttalib menemui Abraha. Pada saat berjumpa Abdul Muttalib dengan Abraha, Abraha melihat bagaimana keperawakannya Abdul Muttalib, gagah, besar, tinggi, tampan, berwibawa. Maka dia pun turun dari singgasananya, dia turun dari gajahnya menemui Abdul Muttalib. Pada saat itu Abdul Muttalib berbahasa Arab, Abraha orang Afrika, Ethiopia, sama-sama tidak mengerti bahasa. Maka ditunjuklah salah seorang ahli bahasa, penerjemah. Maka ditanyalah Abdul Muttalib oleh Abraha, apa maksud dan tujuan Tuhan datang ke sini? Maka berkata Abdul Muttalib, adapun tujuan kedatangan saya datang di tempat ini yaitu untuk meminta kembali unta saya, agar unta saya dikembalikan. Maka apa kata Abraha? Langsung Abraha tadinya merasa karena kewibawaannya Abdul Muttalib sehingga dia merasa segan. Namun ternyata Abdul Muttalib hanya menginginkan agar dikembalikan untanya, bukan untuk membela Ka'bah. Namun apa kata Abdul Muttalib? Berkata bahwa saya punya unta, saya pemiliknya, maka saya berhak membela karena saya pemiliknya. Namun Ka'bah Baitullah itu ada pemiliknya, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dialah yang akan membela. Maka apa kata Abraha? Tidak ada yang bisa menghalangi saya untuk menghancurkan, merobohkan Ka'bah Baitullah. Maka berangkatlah, kita persingkat, berangkatlah Abraha masuk ke kota Mekah. Namun apa yang terjadi? Tatkala tiba mendekati dengan Ka'bah, gajah yang dinaiki oleh Abraha dengan gajah-gajah lainnya duduk, tidak mau berdiri, tidak mau berjalan. Namun tatkala gajah-gajah itu dipalingkan untuk kembali ke Yaman atau ke tempat lain, gajah itu berdiri. Namun tatkala hendak didorong masuk, berjalan masuk ke Ka'bah, karena gajah-gajah itu hendak digunakan untuk menarik batu-batu, susunan batu di Ka'bah, gajah itu tidak mau. Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada saat itu sangat cerah, tiba-tiba di atas langit gelap. Bukan gelap karena mau hujan, bukan gelap karena awan, tapi gelap karena gerombolan burung-burung ababil dengan membawa batu dari tanah yang terbakar. Satu batu di paruhnya, dua, satu di kaki kiri, satu di kaki kanan masing-masing. Burung tersebut berbondong-bondong, gelap di atas langit, menjatuhkan batu-batu itu kepada Abraha dan para pasukannya. Maka pada saat itulah hancurlah, matilah semua Abraha bersama dengan pasukannya, karena batu-batu yang dari neraka tersebut yang dibawa oleh burung ababil, apabila terkena dengan batu itu, maka dia akan tembus. Kalau dia terkena dadanya, maka akan tembus ke punggungnya. Dia terkena kepalanya, akan tembus turun di kakinya. Akibat dari bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum Abraha bersama pasukannya yang hendak menghancurkan Ka'bah. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan di dalam surah Al-Fil ayat 105 di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi tentang peristiwa, maka 50 hari menjelang kelahiran baginda Rasulullah Muhammad SAW, peristiwa ini terjadi.
Iya, peristiwa ini terjadi, maka itulah sebabnya kelahiran Rasulullah SAW disebut dengan tahun gajah. Saya rasa cukup sekian. Saya mohon maaf karena banyak menyita waktu dari jemaah. Cukup sekian dan demikian. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya mutlak murni dari saya. Cukup sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.